Hai, dari mana sayang? Ada apa? Kok enggak nelpon dulu? Ada yang penting sekali. Enggak apa-apa. Kan ini Minggu. Main aja lah. Kalau kamu lega, kita bisa ngobrol di kafe atau di mana gitu. Bolehlah, aku sudah selesai nyuci baju kok. Mau kemana kita? Boleh sih sekalian nanti makan di warung ya. Ya, tapi antar aku pulang sebentar ya. Aku ganti baju dulu. Gerah banget hawanya. Abis itu terserah deh mau kemana. Mumpung libur. Duduk dulu sebentar ya. Aku ganti baju sama pamit ibu. Oke sayang, tapi jangan lama-lama ya. Enggak lah. Paling juga beberapa menit kok. Tunggu situ aja. Mau minum enggak? Enggak lah, nanti aja di warung sekalian makan, oke. Oke bos. Tunggu ya. Sudah sih. Aku sudah pamit. Mau jalan kemana nih? Aku merasa gerah sejak tadi pagi. Apa ada masalah cuaca ya? Atau mau ada gunung meletus lagi? Kelihatannya aneh hari ini. Ada-ada saja kamu, paling ya perubahan cuaca saja. Tapi begitu ya kamu tambah cantik dan kelihatan segar kok. Yo, wis suwe lah. Anake sopon disik, wuek. Ya sudah, yuk jalan aja. Maem opo. Sembarang. Aku ngikut Mas Wisnu aja. Mbak bisa minta tolong pesanan saya ya? Pesan apa? Apa yang biasa saja? Boleh, biar cepat, kan sudah biasa. Aku juga nggak bosen makanan itu. Kita sambil ngobrol ya, alasan kenapa aku milih Kristen dulu ya. Boleh. Padahal dulu kamu sudah ngaji lo ya. Cerita Mas. Benar, memang sulit saat itu, tapi aku tahu pilihanku nggak salah kok. Karena dari awal banyak tanya dan dilarang sama ustadku, jadi aku rajin membaca, belajar sendiri mencari informasi dari luar. Aku browsing ke media-media Arab, Irak, Malaysia dulu untuk mencari referensi Islam. Kapan sih Mas? Katanya sudah lama. Emang sudah ada internet waktu itu? Yah, begitulah. Itu tahun 1998, internet sudah ada, tapi itu teknologi baru. Kebetulan aku kerja untuk orang Swiss, jadi harus menggunakan internet untuk komunikasi. Ya zaman itu speednya masih ukuran kbps lah, masih dial-up connection untuk sambungannya. Jauh dari ukuran sekarang. Zaman dulu itu bisa internet sudah hebat banget, sangat jarang orang pakai. Nah aku beruntung bisa mendapatkan fasilitas itu. Terus aku pasang internet juga di rumah, wah mahal bulanannya, waktu itu aku rata-rata keluar duit sejutaan cuma buat internet. Soalnya koneksinya juga masih lemot, argo jalan terus. Tapi ya itu hobi baru, aku senang juga jadi nggak kerasa. Gila juga ya Mas. Kamu keluarin duit segitu tahun 1998. Itu duit besar sih. Gajiku aja waktu itu sebulan cuma 400-an ribu. Boros kamu. Iya, belajarku mahal kok, tapi itu gunanya besar untukku. Sampai aku memutuskan jadi Kristen itu. Ya dari hobiku membaca, itu aku berusaha belajar Islam dan membanding-bandingkan. Dan ternyata aku tahu bahwa banyak ulama tidak jujur dalam syiar dakwah, Erauka tahu tapi sengaja menutupi informasinya. Maksudmu Mas, mereka ngapusi gitu, kenapa? Iya, alasannya mungkin malu saja atau biar banyak temannya yang tertipu kayak mereka juga. Selama jadi Islam, kamu sudah diceritain detail mengenai kehidupan Nabi dan keluarganya belum? Sampai wafatnya, kenapa wafat, hubungan dengan istrinya, berapa istrinya? Dan apa saja yang terjadi? Ya sudah, beberapa, kan Nabi Muhammad orang baik, harus dicontohkan. Katanya ada di kitab Sirah Nabawiyah dan hadits-hadits Nabi. Kalau matinya ya normal saja, sudah tua meninggal, dikubur di Madinah. Gitu aja. Emang kenapa? Kalau istri sih beberapa, kan Nabi suka menolong janda-janda tua untuk dinikahi. Bukankah itu bagus memberi perlindungan ke umatnya? Yah. Itulah sama seperti aku, awalnya saya pikir begitu tapi apa daya, fakta di buku hadits dan Sirah Nabawiyah mengguncang imanku, masak Nabi begitu. Kejam, main rampok, rampas istri orang, rampas istri anak angkatnya sendiri dan lain-lain. Itu aku sulit menerima, tapi aku lihat itu ternyata dari hadis-hadis yang sahih, Bukhari, Muslim, Aisyah banyak. Dan aku buka website Arab Saudi juga ternyata hadisnya ada, tercatat. Dari situ aku meragukan,
dan mulai mikir apakah ini sudah ada rekayasa. Aku tidak langsung percaya, tanya ke ustadku, apakah benar ada cerita begitu, dan dia bilang katanya pernah mendengar dari gurunya, tapi dia sendiri belum membaca jadi dia tidak pernah mau cerita, berita dari gurunya itu tidak berani dia sebarkan takut yang dengar murtad. Aku malah ditanya banyak sama ustadku, dapat berita dari mana dan lain-lain. Aku jawab saja, dari Arab lewat internet, tapi ustadku kan nggak ngerti internet, ya maklum umurnya waktu itu sudah 72 tahun. Pasti bingung dengan teknologi baru. Aku terus intens membaca lewat internet, tentang sejarah Islam, sampai membaca tulisan rabi-rabi Yahudi segala. Sampai aku tahu referensi tentang huruf mutakot alif lam mim itu, yang isinya sangat mengguncangkan keimananku. Aku tetap tidak bisa membuat lagi, zaman sudah berubah, kalau dahulu mereka memang tidak tahu, tidak memberitahu ya biasa saja. Sekarang orang bebas mencari informasi tentang Al-Quran dan klaim-klaim kosong yang bombastis sudah terbuka. Tinggal kita siap menerima atau tidak. Apakah mau membuat saja, pilihan ada pada diri kita kan. Aku jadi tahu kenapa di Islam orang murtad diancam hukum mati, untung saja di Indonesia itu bukan negara Islam dan kita bebas beragama, jadi aku milih murtad dan akhirnya milih Kristen. Aku mau tanya kamu, apakah kamu mau mengikuti seorang pembunuh, perampok, suka wanita dan anak kecil, kejam, dan banyak keanehan dalam cerita-cerita Quran? Astagfirullah mas, enggak lah. Nabi itu enggak seperti itu. Nabi itu orang baik. Aku dulu selalu beranggapan demikian. Tapi kalau ada hadis sahih bicara begitu apakah kita tolak? Kamu tahu ulama Indramayu itu, dia juga cerita itu kan. Jujur dia, dan umat banyak yang benci, padahal dia kiai, sekolahnya saja sampai Syria, Maroko tapi umat yang bahkan ngomong Arab saja nggak bisa kok malah benci sama Pak Syakur itu. Oh, Kiai Buya Syakur Yasin itu mas. Itu dulu favoritnya bapakku. Tapi sekarang bapak bilang Buya Syakur aneh. Nah, itulah yang terjadi pada aku mula-mula, skeptis, tidak percaya, tapi akhirnya mikir juga. Agama itu kan adanya di tengah masyarakat, jadi pastilah catatan itu terjadi pada masa yang sudah dipelajari oleh pembuatnya. Ya meski hadis kan dibuat 209-an tahun setelah meninggalnya Nabi, tapi bagaimanapun itu sahih dan dibenarkan ulama-ulama dulu, meski dalam hati aku bertanya-tanya, katanya Nabi itu dari Arab, di Mekah Medina, tetapi kok perawi hadis dari Bukhara Soviet, Basra Irak aneh nggak? Iya sih aku juga tahu perawi hadis bukan orang Arab, tapi aku nggak sampai pada pertanyaan itu. Apa hubungannya kok Soviet, Irak dan bukan orang Medina? Ngopo mas, kamu sudah tahu jawabnya. Kalau itu hubungannya masih gelap, tapi ada informasi bahwa sebenarnya Islam itu dimulai bukan dari Arab, tapi dari daerah Irak. Di sanalah daerah yang bernama Hira itu ada, dan cerita di Gua Hira itu maksudnya gua itu di daerah Hira, dan itu daerah Irak bukan Mekah, karena Mekah itu ternyata menurut penyelidikan tidak ada sebelum abad 7, tidak ada bukti arkeologis yang mendukung adanya Mekah sebelum abad 7 pernah ditemukan. Kalau ada kan mestinya ada orang bikin prasasti atau reruntuhan bangunan lama yang terpendam karena waktu. Narasi dalam Al-Quran tentang Mekah juga beda dengan fakta sekarang. Di Al-Quran Mekah itu dataran tinggi, kotanya ada kanal air, subur, banyak pohon dan sayuran tumbuh di sana. Mekah sekarang gurun pasir gersang, sekarang saja setelah ada perombakan dari negara Arab hasil kerjasama dengan Israel Mekah lebih hijau. Terus gimana mas? Iya kan, di Al-Quran pun tidak ada menyebut Mekah, adanya Bakah, aku yakin itu bukan salah tulis, jadi mungkin memang mulanya bukan di Arab situ. Diperkirakan dulu Mekah itu di daerah Petra, Yordania. Di sana ada daerah yang disebut Baka juga dan gambaran Petra lebih mirip dengan kondisi dalam Al-Quran. Ada kota perdagangan besar, kotanya dikelilingi kanal air, subur dan budidaya memungkinkan, juga adanya di dataran tinggi, sedang Mekah sekarang dia ada di dataran rendah, sehingga kala ada banjir, Ka'bah pun kebanjiran. Ka'bah ini pun bermasalah dalam ceritanya. Tidak ada bukti bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim, karena Ibrahim tidak pernah ke Arab. Dan ngomong-ngomong kenapa nabi-nabi asalnya dari Israel? Apakah mereka bisa berbahasa Arab? Mengingat zaman dulu mereka pergi saja jalan kaki, naik unta. Kalau tidak penting sekali pasti malas keluar negeri toh. Kenapa? Pernah mikir tidak? Memang aneh kalau dipikir-pikir. Dulu aku tidak pernah mikirin itu setahuku dulu semua orang Arab. Aku tahu dari Ustadz kalau sebenarnya nabi-nabi itu Bani Israel, bukan Arab.
Padahal aku diajari benci Yahudi sama Kristen di Al-Quran ada itu. Bahkan di Al-Maidah dikatakan kami tidak boleh punya teman baik dari kalangan mereka. Nah, kenapa namanya Ibrahim, Ismail, dan lain-lain? Itu kan bukan nama Arab, kan nggak bisa ditajwid. Artinya itu bukan bahasa Arab asli. Dan aku ketemu jawabannya dari Taurat. Ternyata Ibrahim itu Arabisasi dari Abraham, dan nama nabi yang lain pun diarabkan semua. Jadi akhirnya mencari tahu lagi bahwa ternyata Al-Quran sumbernya bukan dari Arab tapi dari catatan terdahulu. Kamu ingat sejarah Gua Hiro, apa yang dikatakan Jibril pertama? Ikrokan, membaca, berarti sudah ada catatan dan Jibril menurut saya tidak mendiktekan langsung tapi membacakan dari kitab lain. Nabi Muhammad Umi, hahaha itu klaim kosong, tipuan ulama. Karena di Al-Bayyinah 98, tertulis Rasulullah membaca dari lembaran kitab-kitab. Itu juga didukung pendapat Pak Syakur dan Haikal Hasan yang bilang bahwa mereka akan mempolisikan orang yang ngomong Nabi buta huruf. Kamu pasti nggak mencermati toh? Iya juga sih. Padahal itu dulu yang membuat aku percaya bahwa Nabi Muhammad nggak ngarang. Tapi tak pikir-pikir ya kok aku mau percaya orang bodoh dulu. Nggak bisa baca tulis kok aku percaya. Aku sih dari dulu menganggap Nabi itu cerdas, bisa mengajari orang agama baru, pandai berdakwah, umatnya banyak. Jadi aku nggak terlalu kaget malah kalau soal itu. Kagetnya malah dari kekejaman, perampokan dan cerita lain. Dulu aku menganggap bahwa Bilal yang tukang azan itu sudah dibebaskan jadi budak tapi ternyata sampai meninggalnya Nabi dia tetap budak. Dan sampai memohon kepada Umar bin Khattab untuk membebaskannya, tapi tidak dipenuhi. Terus masalah hobi Nabi terhadap wanita masa ia anak kecil 9 tahun ditiduri, padahal umur segitu mens saja kan belum kamu dulu umur berapa mens pertama? Aku dulu umur 12 mens pertama. Aku sudah SMP kok waktu itu. Mosok 9 tahun toh. Aku nggak pernah dengar tuh. Tauku ya Nabi menolong janda-janda tua dan mengawininya. Yo sama, aku pun begitu. Aku respect banget sama itu tapi ternyata umur janda paling tua itu 31 tahun kalau nggak salah. Aisyah dinikahi 6 tahun ditiduri 9 tahun, Sauda umur 30-an, Hafsah, Zainab bin Husaimah, Hindu binti Suhail, Rayana binti Zaid, Zainab binti Jahsy itu nama banyak orang yang jadi istri Muhammad, dan yang terakhir itu yang jadi masalah, karena itu istri anak angkatnya sendiri meskipun katanya perkawinan mereka nggak bahagia karena Zaid bekas budak sedang Zainab orang terhormat, tapi ya tetap saja, mosok istri anak angkat diambil juga kan nggak umum toh. Mosok besok dua aku ngambil ibumu jadi istriku. Edan Tuyo. Yo sih mas, menantu dan mertua kawin ki aneh, dan nggak umum, Yo wis, toh itu sudah terjadi tapi bagiku itu cacat moral meskipun ada saja alasannya, tapi bagiku itu terlalu dibuat-buat. Dan apa kamu pernah mikir kenapa Al-Quran tidak punya salinan Quran sama Nabi? Ternyata zaman Utsman semua dokumen itu dimusnahkan dan dibakar. Apa nggak mencurigakan? Bisa kan kita berpikir bahwa itu untuk menghilangkan jejak? Zaman sekarang Al-Quran dibakar saja sedunia ribut, dulu ribuan mushaf dibakar sama Utsman dan Zaid bin Sabit. Sehingga banyak yang menuduh bahwa beberapa orang mengubah-ubah Al-Quran. Dan mungkin benar kecurigaan itu, karena di Indonesia pun terjemah Al-Quran pun diubah artinya oleh ulama. Kan parah tuh itu. Kalau itu salah besar mas, merubah kitab suci. Tapi aku kok nggak tahu tuh. Apa iya sih? Ya kamu aja yang nggak cermat, atau terlalu percaya ulamamu. Di surat 2, Al-Baqarah, ada zalika kitabu di ayat awal surat itu. Arti seharusnya kan kitab itu, tapi di Indonesia diartikan kitab ini merubah arti dan makna sebenarnya. Karena beda rujukan, seharusnya kalau kitab ini kan hada kitabu. Iya sih itu. Tapi aku nggak mikir sejauh itu mas. Aku menganggap wajar-wajar saja. Kamu cermat amat sih mas. Bakatnya memang usil sejak kecil ya. Ya, itu baru satu. Masih ada yang lain kalau kamu perhatikan. Jadi itu juga alasan yang membuat aku jadi percaya bahwa Al-Quran ini sudah dirubah-rubah. Itu membuat aku goncang iman dan sedih. Iya juga. Mendengar ceritamu ini, aku percaya kalau mas sedih. Aku sekarang ya ikut sedih. Orang yang aku puja kok mengecewakan. Tapi besok kalau ngomong sama bapak direm yo mas. Bagaimanapun juga beliau punya darah Arab. Lebih kental dari saya. Jangan sampai tersinggung kalau aku sih bisa menerima tapi bapakku kan ya belum tentu seperti aku. Yolah, aku mesti hati-hati kui.
Besok ditemani Loya, Ben Rak terjadi masalah sama bapak. Soalnya keyakinan dari kecil kok tiba-tiba dibongkar pas tuok, aku aja yang umur 20-an sok berat kok apalagi bapak sing 60-an aku ra bisa membayangkan, iso-iso loro jantung ya. Tapi muga-muga aman lah. Iya Mas, semoga saja. Apalagi yang Mas tahu. Masih banyak, dongeng-dongeng kok dijadikan kitab suci, itu surat Al-Kahfi, itu ternyata cerita kuno dari orang Kristen abad 4, buatan uskup di Basra, itu sudah jadi cerita rakyat, terus tentang Zulkarnain, di situ bercerita bahwa dalam perjalanannya dia sampai ke tempat matahari tenggelam di lumpur hitam dan Zulkarnain itu siapa. Menurut hadis resmi dia adalah Alexander the Great, edan toh. Itu Raja Pagan, kok jadi kitab suci, belum lagi cerita Sulaiman ngobrol dengan semut, dan naik karpet terbang. Lah itu kan cerita dongeng 1001 malam, cerita, juga cerita Yajuj dan Majuj, mos tidak ada bukti sejarahnya, kalau ada bangunan di celah gunung yang memblokir mereka sampai sekarang. Tembok China saja yang bangunan tanah ada kok, bangunan dari besi dan tembaga tidak ada wujudnya, jelas itu khayalan kan. Terus cerita Nuh, masak ada kucing keluar dari bersin singa, dan babi keluar saat gajah ditepuk pantatnya. Mau ketawa ngakak rasanya, tapi sedih juga karena dulu aku nggak tahu ya gimana. Bahasa Arab kan nggak banyak orang tahu di sini. Tapi dengan internet, orang yang native speaker Arab kan banyak dan merekalah yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Lebih bisa dipercaya dong daripada ustadku yang bahasa Arabnya ya acak adul. Rata-rata ex-muslim Arab, Irak Afgan, Pakistan lah yang menerjemahkan.